Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai evolutionary software. Disimak baik-baik ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi evolutionary software, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut adalah anggota dari kelompok 2. Saya sendiri Regina Dwi Aulia dengan NRP 063, rekan saya Kaisha Amelia dengan NRP 122, Ashila Mahdia dengan NRP 148, dan ada Shine Queen Firdaus dengan NRP 208. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi dari evolutionary development. Jadi, evolutionary development atau pengembangan evolusioner merupakan pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada pengembangan implementasi awal, memperlihatkan kepada user untuk dikomentari dan memperbaiki sistem dalam berbagai versi hingga sistem memenuhi persyaratan atau kebutuhan yang telah ditetapkan. Jadi, di sini evolutionary development memiliki dua model. Yang pertama ada model incremental dan yang kedua ada model spiral. Nah, masing-masingnya ini akan kita jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Oke, jadi yang pertama ada incremental model. Nah, incremental model ini merupakan hasil kombinasi elemen dari model waterfall yang diaplikasikan secara berulang atau gabungan dari model linear sekuensial atau waterfall dengan mode prototype. Nah, namun di sini incremental model memiliki problem, yaitu hanya cocok untuk proyek kecil atau baris coding yang tidak lebih dari 20.000 baris. Dapat terjadi kesulitan memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil dari increment. Oke, di sini ada tahapan incremental models. Jadi, produk hasil increment pertama biasanya merupakan produk inti, yaitu produk yang memenuhi kebutuhan dasar. Produk inti ini akan digunakan pengguna untuk menjalani review. Hasil review nanti akan menjadi bahan untuk pembangunan pada increment-increment selanjutnya. Oke, setelah tadi saya udah menjelaskan mengenai incremental model, saat ini saya akan menjelaskan mengenai spiral model. Jadi spiral model mengadaptasi dua model perangkat lunak, yaitu model prototyping dengan pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya. Pengembang memadupadankan beberapa model umum untuk menghasilkan produk khusus atau untuk menjawab persoalan tertentu selama proses pengerjaan proyek. Baik, selanjutnya itu adalah spiral model atau model worm, di mana merupakan salah satu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang digambarkan sebagai spiral atau lingkaran berputar. Nah, dalam model ini, setiap putaran atau loop mewakili satu fase dari proses pengembangan perangkat lunak. Konsep utama dari model ini adalah untuk mengakomodasi kompleksitas proyek dan juga mengatasi risiko yang terkait dengan pengembangan perangkat lunak. Loop paling dalam dari spiral berfokus pada kelayakan dari sistem. Nah, pada tahap ini, evaluasi dilakukan untuk memutuskan apakah proyek ini layak untuk dilanjutkan atau tidak. Ini mencakup analisis biaya, manfaat, dan juga risiko awal proyek. Loop selanjutnya yaitu adalah tentang definisi kebutuhan, di mana di sini tim proyek bekerja untuk mengumpulkan dan juga merinci kebutuhan pengguna, serta menentukan tujuan proyek secara lebih rinci. Ini mencakup identifikasi stakeholder, pemahaman kebutuhan bisnis, dan juga persyaratan teknis. Untuk loop berikutnya yaitu berkaitan dengan desain sistem, di mana pada tahap ini arsitektur sistem direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang telah didefinisikan sebelumnya. Desain konsep dibuat dan rencana pengembangan teknis lebih lanjut diuraikan. Loop-loop berikutnya dalam spiral itu mencakup implementasi, pengujian, serta evaluasi, di mana setiap putaran baru membawa perubahan dan juga peningkatan pada proyek berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi dari putaran sebelumnya. Nah, keunikan dari spiral model ini merupakan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan dan juga perubahan yang mungkin terjadi selama pengembangan perangkat lunak, sehingga ini memungkinkan mitigasi risiko yang lebih efektif dan juga pemahaman yang lebih baik tentang proyek seiring berjalannya waktu. Dengan pendekatan ini pun, pengembang perangkat lunak dapat lebih efektif mengelola kompleksitas proyek dan juga membuat keputusan yang lebih terinformasi sepanjang perjalanan pengembangan.
Ini merupakan alat yang berguna, terutama dalam proyek-proyek besar atau beresiko tinggi, di mana perubahan dan juga evaluasi berkala diperlukan. Untuk selanjutnya yaitu ada stage of spiral model atau board, di mana di sini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu adalah lesson atau penghubung, di mana tahap ini merupakan awal dari pengembangan proyek dan juga melibatkan identifikasi pihak-pihak yang terlibat, seperti tim pengembang, manajemen, dan juga pengguna. Nah, tujuannya untuk membentuk komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat dalam proyek. Lalu yang kedua ada planning atau perencanaan, di mana pada tahap ini perencanaan proyek secara keseluruhan dilakukan. Ini mencakup penentuan sumber daya yang diperlukan, jadwal, serta ruang lingkup proyek. Nah, perencanaan ini melibatkan pemahaman awal terhadap persyaratan proyek. Untuk yang ketiga itu adalah risk analysis atau analisis risiko, di mana pada tahap ini resiko-resiko yang mungkin muncul selama pengembangan proyek diidentifikasi dan juga dievaluasi. Evaluasi risiko sendiri adalah fokus utama dalam tahap ini untuk mengurangi ketidakpastian dalam proyek. Selanjutnya yaitu ada engineering atau rekayasa, di mana pada tahap ini pengembang perangkat lunak sebenarnya dimulai. Nah, ini termasuk merancang arsitektur sistem dan juga mengembangkan prototipe awalnya. Nah, proses pengembangan perangkat lunak yang sesungguhnya dimulai pada tahap ini. Lalu selanjutnya ada construction and release atau konstruksi dan juga pelepasan, di mana tahap ini melibatkan pembangunan perangkat lunak seiring dengan waktunya dengan fokus pada penambahan fitur dan juga fungsi barunya. Setelah konstruksi selesai, maka produk perangkat lunak dapat dilepaskan kepada pengguna. Dan yang terakhir adalah evaluation atau evaluasi, di mana pada tahap evaluasi ini merupakan tahap akhir dari siklus spiral, yaitu produk perangkat lunak dievaluasi oleh pengguna dan juga tim pengembang untuk memastikan bahwa persyaratan telah terpenuhi dan bahwa risiko telah dikelola dengan baik. Mengikuti model spiral memungkinkan pengembang untuk secara berulang mengidentifikasi dan juga mengelola, serta mengurangi risiko dalam mengembangkan perangkat lunak sambil memastikan bahwa persyaratan pengguna telah terpenuhi. Setiap tahap ini tentunya memungkinkan perbaikan dan juga peningkatan berkelanjutan dalam produk yang dikembangkan. Berikut kami sajikan comparison atau perbandingan antara model incremental dan juga model spiral, di mana kesimpulan dari perbandingan antara kedua model tersebut, yaitu keduanya adalah pendekatan pengembang perangkat lunak yang berfokus pada iterasi dan juga pengembangan berulang. Namun, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, yang membuat mereka lebih cocok untuk beberapa situasi yang tertentu. Yang pertama, model incremental memiliki keunggulan dalam pengiriman bertahap yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan produk awal dengan cepat. Tentunya hal ini cocok untuk proyek-proyek dengan persyaratan awal yang relatif stabil dan juga lebih terstruktur. Namun model ini memiliki ketergantungan pada pemahaman persyaratan awal yang kuat saja. Sementara itu, model spiral menekankan mitigasi risiko dan juga fleksibilitas terhadap perubahan persyaratan. Model ini cocok untuk proyek-proyek yang lebih kompleks dengan tingkat risiko yang lebih tinggi dan juga perubahan yang mungkin terjadi. Namun model spiral ini memerlukan manajemen proyek yang lebih cermat dan juga pengembangan mungkin lebih lambat. Sehingga kedua model tersebut cocok untuk proyek-proyek besar. Akan tetapi, pilihan antara keduanya itu harus dipertimbangkan berdasarkan karakteristik proyek, tingkat risiko, dan juga fleksibilitas yang diinginkan terhadap perubahan persyaratan. Di mana keputusan itu akan mempengaruhi bagaimana pengembangan perangkat lunak dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, jadi model incremental merupakan salah satu pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang menekankan pengiriman produk secara bertahap. Nah, ini berarti bahwa pengembangan perangkat lunak dilakukan dalam beberapa tahap atau secara increment, dengan setiap incrementnya menambahkan fitur atau fungsionalitas baru ke dalam produknya. Nah, model incremental model ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan yang sekiranya perlu untuk dipertimbangkan. Yang pertama mengenai kelebihan dari model incremental yaitu ada pengiriman bertahap, di mana salah satu keunggulan utama dari model incremental yaitu kemampuannya untuk mengirimkan produk yang dapat digunakan secara bertahap. Ini berarti pengguna dapat mendapatkan akses lebih cepat ke versi awal produk yang dapat memberikan nilai tambah lebih awal dalam proyek. Lalu yang kedua ada kontrol resiko dengan baik, di mana setiap increment dalam model incremental diuji dan juga divalidasi sebelum penambahan fitur berikutnya.
Nah, hal ini tentunya membantu dalam mengendalikan risiko proyek karena masalah atau kesalahan dapat terdeteksi dan diperbaiki pada tahap yang lebih awal. Dan yang ketiga yaitu kesesuaian dengan proyek yang besar, di mana model inkremental cenderung cocok untuk proyek-proyek yang besar dengan persyaratan awal yang relatif stabil, sehingga ini memungkinkan pengembang untuk membagi proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola dengan lebih baik. Nah, di samping adanya kelebihan yang dimiliki oleh model inkremental, selanjutnya ada kekurangan yang dimiliki oleh inkremental model ini. Yang pertama, yaitu adanya ketergantungan pada persyaratan awal, di mana model inkremental ini memerlukan pemahaman persyaratan awal yang lebih kuat sebelum memulai pengembangan. Sehingga ini mungkin bisa menjadi hal yang sulit jika persyaratan belum sepenuhnya terdefinisi atau dapat berubah seiring berjalannya waktu. Lalu yang kedua, ada keterbatasan terhadap perubahan, di mana pengubahan besar pada persyaratan di tengah proyek dapat menjadi sulit dalam incremental model ini karena setiap increment membangun pada increment sebelumnya, sehingga membuat perubahan besar dapat memerlukan upaya tambahan dan juga merubah increment sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada model spiral, di mana model spiral merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan juga inkremental. Nah, ini digunakan terutama untuk proyek-proyek yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi atau tingkat risiko yang signifikan. Model spiral ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang sekiranya perlu untuk diperhatikan. Untuk kelebihannya, yang pertama ada penekanan pada mitigasi risiko, di mana salah satu keunggulan utama dari model spiral adalah penekanannya pada mitigasi risiko proyek, di mana proses spiral ini melibatkan identifikasi, analisis, dan juga penanganan risiko yang mungkin muncul selama pengembangan. Nah, sehingga hal tersebut tuh memungkinkan pengembang untuk mengantisipasi masalah dan juga mengambil tindakan proaktif untuk mengurangi risiko. Pro yang kedua atau kelebihan yang kedua yaitu adalah fleksibilitas terhadap perubahan, di mana model spiral lebih fleksibel terhadap perubahan persyaratan daripada beberapa metode pengembangan lainnya. Nah, setiap siklus spiral memungkinkan pengembang untuk mengevaluasi dan juga mengadaptasi perubahan dengan lebih mudah. Hal ini pun bermanfaat ketika persyaratan proyek berubah seiring berjalannya waktu. Nah, yang ketiga yaitu adalah cocok untuk proyek yang kompleks, di mana model spiral ini tentunya sangat cocok ya untuk proyek-proyek yang kompleks dan juga beresiko tinggi, serta proses iteratif dan juga fokus pada evaluasi risiko memungkinkan pengembang untuk mengatasi tantangan yang kompleks dengan lebih baik. Di samping itu, untuk kekurangan apa sih yang dimiliki oleh model spiral ini? Yang pertama, ada kompleksitas manajemen proyek. Salah satu kelemahan utama dari model spiral adalah kompleksitas manajemen proyek yang lebih tinggi. Proses spiral melibatkan siklus berulang yang memerlukan pemantauan dan juga manajemen yang konstan. Ini dapat meningkatkan beban kerja manajemen proyeknya. Lalu yang kedua ada pengembangan lebih lambat dibandingkan dengan beberapa metode pengembangan lainnya. Pengembangan dengan mode spiral ini mungkin lebih lambat disebabkan karena adanya evaluasi risiko yang mendalam dan juga pengujian yang lebih intensif pada setiap siklus spiralnya. Lalu yang selanjutnya, mungkin terlalu kompleks untuk proyek sederhana. Model spiral ini mungkin terlalu rumit untuk proyek-proyek yang sederhana dengan persyaratan awal yang jelas. Sehingga penerapan model spiral dalam situasi seperti itu dapat menjadikan sesuatu yang berlebihan. Nah, jadi setelah mengetahui pro and cons dari spiral mode sama incremental mode, tentunya pemilihan model atau metode pengembangan itu harus diperhatikan dan juga dipertimbangkan dengan cermat berdasarkan tingkat kompleksitas dan juga risiko proyek dari masing-masing proyek yang akan dibangun. Baik, selanjutnya yaitu tipe pendekatan pengembangan evolusioner. Di mana di sini kami menemukan ada dua tipe pendekatan. Yang pertama adalah investigation-based evolutionary development, di mana tujuan dari pendekatan ini yaitu melibatkan pengguna sejak awal dalam proses pengembangan dan juga menghasilkan model akhir dari spesifikasi awal yang sudah dipahami dengan baik. Nah, pendekatan ini pun memiliki beberapa karakteristik kunci, seperti halnya memerlukan pemahaman yang kuat tentang kebutuhan sejak awal, lalu tim pengembangnya harus melakukan penyelidikan menyeluruh tentang kebutuhan dan juga harapan pengguna sebelum memulai pengembangan perangkat lunak. Dan fokus utamanya yaitu mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan sebelum membangun model ataupun prototype.
serta melibatkan pengguna aktif sepanjang proses pengembangan, sehingga memungkinkan mereka untuk memberikan umpan balik yang berharga tentang prototipe dan iterasi awalnya. Nah, hasil akhir dari pendekatan ini adalah model atau produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna yang sudah terpahami dengan baik sejak awal. Lalu yang kedua adalah tipe pendekatan pengembangan evolusioner throwaway prototyping, di mana tujuan dari pendekatan ini adalah memahami kebutuhan sistem, terutama ketika pemahaman awal terhadap kebutuhan itu masih minim. Nah, pendekatan ini memiliki beberapa karakteristik kunci, yaitu meliputi prototipe awal dibangun dengan pemahaman awal yang terbatas tentang kebutuhan sistem. Lalu prototipe ini seringkali dibuang dalam tanda kutip setelah pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan tersebut tercapai. Lalu pendekatan ini membantu dalam memperjelas kebutuhan dan juga merancang solusi yang lebih sesuai setelah pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan tersebut tercapai. Lalu prototipe yang dibangun tidak dimaksudkan untuk menjadi bagian dari produk akhir, melainkan sebagai alat untuk eksplorasi di awal. Lalu, dalam beberapa kasus, prototipe awal dapat membantu dalam mengevaluasi apakah proyek ini sebaiknya dilanjutkan atau tidak. Berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari prototipe tersebut, kedua tipe pendekatan ini memiliki tujuan yang berbeda dalam pengembangan evolusioner. Satu fokus pada pemahaman awal yang mendalam tentang kebutuhan, sedangkan yang kedua berfokus pada pemahaman yang diperoleh melalui eksplorasi prototipe awal. Oke, jadi selanjutnya adalah keuntungan dari evolutionary development. Yang pertama ada flexibility and adaptation. Nah, fleksibilitas ini membantu organisasi untuk lebih responsif terhadap perubahan yang tidak terduga atau perubahan dalam lingkungan bisnis. Yang kedua ada active user engagement. Pengguna berkesempatan memberikan umpan balik langsung tentang prototipe dan iterasi awal, memastikan bahwa solusi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga ada in-depth understanding. Tim pengembang dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang harus dipecahkan, karena setiap iterasi memungkinkan eksplorasi lebih lanjut. Yang keempat ada swift delivery. Fokus pada pengiriman iteratif memungkinkan pengguna untuk mendapatkan versi awal dari perangkat lunak lebih cepat. Ini memfasilitasi pengujian awal dan validasi konsep. Yang kelima ada continuous improvement. Setiap iterasi itu bertujuan untuk meningkatkan perangkat lunak berdasarkan umpan balik yang diterima, sehingga kualitas perangkat lunak cenderung meningkat seiring waktu. Yang keenam ada cost efficiency. Perubahan perangkat lunak selama pengembangan awal cenderung lebih ekonomis dibandingkan dengan perubahan yang harus dilakukan setelah proyek mencapai tahap lanjut. Selanjutnya adalah potential issues yang mungkin muncul di evolutionary development. Yang pertama adalah lack of process visibility. Nah, karena pendekatan ini seringkali melibatkan iterasi yang cepat dan berulang, visibilitas terhadap kemajuan proyek bisa menjadi kurang jelas. Ini dapat menyulitkan manajemen proyek dalam melacak kemajuan dan mengidentifikasi masalah dengan cepat. Yang kedua ada specialist skills required. Evolutionary development itu seringkali melibatkan pengembangan prototipe atau model awal. Hal ini memerlukan keterampilan khusus dalam pengembangan prototipe yang cepat, termasuk pengetahuan tentang bahasa pemrograman dan alat-alat rapid prototyping. Yang ketiga ada unstructured system models. Karena pendekatan ini memungkinkan perubahan dan adaptasi yang lebih besar, model sistem mungkin menjadi kurang terstruktur dan terdokumentasi secara rapi. Ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam pemeliharaan jangka panjang dan pengembangan lebih lanjut. Jadi di sini adalah model dari evolutionary development. Nah, di sini kan ada outline description, kemudian ada concurrent activities. Nah, yang pertama itu adalah outline description atau deskripsi kerangka.
Nah, di sini itu adalah tahap awal dari model pengembangan evolusioner. Di sini kita menetapkan tujuan apa yang ingin kita buat dan kita identifikasi masalah atau kebutuhan yang ingin dipecahkan. Nah, kemudian setelah kita sudah membuat masalah dan tujuannya, kita langsung ke iterasi concurrent activities. Nah, concurrent activities ini uh, kegiatan yang dilakukan secara bersamaan. Di sini ada 3, yaitu ada specification, development, dan validation. Nah, specification yang pertama, itu kita mendefinisikan secara rinci solusi apa sih yang mau kita kembangin dari masalah yang udah kita buat. Nah, kita rinci dari fungsinya, kemudian dari fiturnya, dan karakteristik apa sih yang kita harapkan. Nah, kemudian di sini kan dari spesifikasi ini kita mengiterasikan ke development. Ini bisa dua kan, ada development dan bisa juga ke initial version. Nah, di sini saya mau menjelaskan iterasi ke development dulu. Nah, development atau pengembangan itu dari solusi apa yang mau kita kembangin di development ini, kita mulai nih untuk membuat solusi apa yang mau kita harapin, kayak kita menerapkan iterasi dengan menghasilkan variasi solusi yang berbeda. Nah, kemudian dari development ini kita iterasi ke validation atau validasi. Nah, di sini di validasi ini kita uji nih varian-varian solusi yang udah telah kita buat sebelumnya di development. Nah, di sini kita mengevaluasi kinerja dan kecocokan dengan spesifikasi masalah-masalah kita gitu. Nah, terus kemudian di sini saya akan menjelaskan iterasi dari masing-masing spesifikasi, development, dan validation. Nah, di sini kan di specification ada iterasi ke initial version, nah atau versi awal. Jadi initial version ini kita pilih nih salah satu solusi terbaik sebagai versi awal produk atau sistem. Nah, kemudian di development kita mengiterasi ke intermediate version. Nah, di sini itu kita melakukan iterasi tambahan untuk memperbaiki versi awal. Nah, karena kan belum belum tentu di solusi yang awal ini tuh 100% benar. Jadi di intermediate version ini kita kayak melakukan perbaikan gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada final version atau versi akhir. Nah, setelah beberapa iterasi yang sudah kita lakuin, nah kita menghasilkanlah versi akhir yang memenuhi semua persyaratan dan kriteria. Nah, berikut adalah penjelasan dari model evolutionary development. Nah, selanjutnya adalah penggunaan dari model evolutionary development. Nah, yang pertama itu adalah small to medium size interactive systems. Nah, pengembangan evolusioner itu sangat cocok untuk sistem interaktif yang berskala kecil hingga menengah. Pendekatan ini memungkinkan pengembang untuk secara berulang mengembangkan, menguji, dan menyempurnakan fitur-fitur interaktif dengan lebih cepat, memastikan pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara efektif. Contohnya adalah aplikasi perangkat lunak desktop, aplikasi seluler atau yang biasa kita pakai yaitu handphone, atau situs web. Nah, penggunaan yang kedua yaitu part of larger system. Dalam proyek yang lebih besar, di mana sistem terdiri dari banyak komponen atau modul, evolutionary development dapat digunakan untuk mengembangkan atau memperbaiki bagian tertentu dari sistem. Ini memungkinkan pengembang untuk berkonsentrasi pada area tertentu yang memerlukan perhatian khusus tanpa harus mengganggu bagian lain yang telah mapan. Contohnya adalah user interface. Pendekatan ini digunakan untuk memperbarui antarmuka pengguna tanpa harus merombak seluruh sistem. Untuk penggunaan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu adalah systems with a short lifetime.
Nah, pendekatan ini memungkinkan pengembang untuk dengan cepat menciptakan solusi yang berfungsi dengan baik tanpa menginvestasikan waktu dan sumber daya yang berlebihan dalam dokumentasi dan perencanaan yang terlalu mendalam. Setelah umur sistem selesai, perangkat lunak ini mungkin tidak memerlukan perawatan atau perkembangan lebih lanjut. Contohnya adalah aplikasi acara khusus seperti konferensi, festival, pameran. Terus yang kedua ada aplikasi pemilihan, kemudian ada perangkat pendukung keputusan, kemudian ada perangkat lunak pelatihan. Selanjutnya adalah tahapan dari pengembangan evolusioner. Yang pertama adalah outline description atau deskripsi kerangka, yang merupakan tahap awal model pengembangan evolusioner, yaitu dengan menetapkan tujuan dan ruang lingkup proyek secara umum. Kemudian mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang ingin dipecahkan. Yang kedua adalah specification atau spesifikasi, yaitu mendefinisikan secara rinci persyaratan sistem atau solusi yang akan dikembangkan, merinci fungsi, fitur, dan karakteristik yang diharapkan, lalu menyusun dokumen spesifikasi teknis. Yang ketiga adalah development atau pengembangan, memulai pembuatan solusi atau sistem awal dengan menerapkan iterasi dengan menghasilkan variasi solusi yang berbeda, menggunakan metode evolusioner seperti mutasi dan seleksi alam untuk menghasilkan perubahan dan variasi. Yang keempat adalah validation atau validasi, yaitu menguji setiap varian solusi terhadap kriteria validasi yang telah ditetapkan, mengevaluasi kinerja dan kecocokan dengan spesifikasi, mengidentifikasi solusi-solusi yang memenuhi kriteria. Lalu yang kelima adalah initial version atau versi awal, yaitu memilih salah satu solusi terbaik sebagai versi awal produk atau sistem dan implementasi dimulai hingga iterasi tambahan di intermediate version. Yang terakhir adalah final version, yaitu memperoleh versi akhir yang didapatkan dari beberapa iterasi. Kemudian dilakukan pengujian akhir dan pemeliharaan. Contoh pengembangan evolusioner model inkremental adalah perangkat lunak pengolah kata yang dikembangkan dengan menggunakan paradigma pertambahan akan menyampaikan manajemen file, editing, serta fungsi penghasilan dokumen pada pertambahan pertama dan selanjutnya. Pertambahan pertama dapat disebut sebagai produk inti atau core product, dan pada pertambahan selanjutnya produk inti akan dikembangkan terus hingga menghasilkan produk jadi yang siap untuk digunakan atau dipasarkan. Kemudian yang berikutnya adalah contoh dari model spiral. Sidik jari atau fingerprint adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Kulit telapak adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai ke semua ujung jari, dan kulit bagian dari telapak kaki mulai dari tumit sampai ke ujung jari, yang mana pada daerah tersebut terdapat garis halus menonjol yang keluar satu sama lain yang dipisahkan oleh celah alur yang membentuk struktur tertentu. Identifikasi sidik jari dikenal dengan daktiloskopi, yaitu adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki. Daktiloskopi berasal dari bahasa Yunani yaitu dakios yang berarti jari jemari atau garis jari, dan skopein yang artinya mengamati atau meneliti. Kemudian dari pengertian itu timbul istilah dalam bahasa Inggris, daktiloskopi, yang kita kenal menjadi ilmu sidik jari. Fleksibilitas dari gelombang pada kulit berarti tidak ada dua sidik jari atau telapak tangan yang sama persis pada setiap detailnya. Pengenalan sidik jari melibatkan seorang pakar atau sebuah sistem pakar komputer yang menentukan apakah dua sidik jari berasal dari jari tersebut. Identifikasi berdasarkan sidik jari adalah daerah aktif penelitian di biometrik, menerapkan berbagai umum dan teknik kode domain spesifik optimasi untuk secara efisien melaksanakan tahap pendaftaran, yang mengambil sebagai masukan serangkaian gambar sidik jari dan menghasilkan diadaptasi dari domain yang terkait. Itu kode untuk identifikasi sebenarnya kemudian dihasilkan automatically dari deskripsi matematika.
Algoritma identifikasi sidik jari kembali requires perhitungan matematika yang berat. Sehingga satu algoritma bisa memiliki runtimes berbeda tergantung pada implementasi algoritma. Algoritma ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pelatihan untuk memungkinkan pengembang algoritma untuk dengan cepat menjalankan dan menguji beda kasus. Lalu ada tahap verifikasi yang dilakukan secara online, sehingga itu perlu secepat mungkin. Kualitas sidik jari sistem identifikasi tidak hanya tergantung pada keakuratan. Sehingga kesimpulannya adalah pendekatan evolusioner melalui model inkremental dan model spiral memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Model inkremental memberikan keunggulan dalam pengiriman versi awal produk yang cepat dan cocok untuk proyek-proyek besar dengan persyaratan awal yang stabil. Namun, model ini memiliki ketergantungan pada pemahaman persyaratan awal. Di sisi lain, model spiral menekankan mitigasi risiko yang efektif dan cocok untuk proyek-proyek kompleks dengan tingkat risiko yang tinggi. Namun, model ini memerlukan manajemen proyek yang lebih cermat. Pemilihan antara kedua model ini harus mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan khusus proyek yang bersangkutan. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.